Halo, berjumpa lagi bersama saya Yosef Abbas di Bahas Bisnis with Yosef Abbas. Kita akan melihat mengapa sebuah produk yang semakin produk tersebut awet, bahkan tahan lama, dan tahannya bukan hanya bertahun-tahun tapi belasan tahun, malah bikin bisnisnya itu rugi. Kalau misalnya keadaan pada umumnya adalah kalau customer itu komplain biasanya saat produk yang dibeli itu tidak sesuai harapan. Artinya justru produknya nggak tahan lama, bahkan cepat rusak ya produknya ya. Baru beli hari ini ternyata belum sampai seminggu udah rusak produknya. Itu sih wajar kalau misalnya customer ini komplain, atau bisnisnya mungkin kalau terjadi terus menerus setiap customer yang membeli ternyata produknya cepat rusak, ya bisnisnya pasti akan bangkrut ya. Namun dalam episode kita kali ini kita akan membahas justru kebalikannya, yaitu ada sebuah brand yang produknya ini justru dibeli tahan lama. Tahan lamanya ini bukan hanya bertahun-tahun saja nggak rusak-rusak ya, bukan hanya bulanan aja, tapi tahunan, dan bukan hanya bertahun-tahun tapi belasan tahun nggak rusak-rusak, malah jadinya bisnisnya lebih cepat bangkrut. Memang ada ya. Dalam episode kita kali ini kita akan melihat nggak hanya dari satu jenis brand aja, walaupun nanti kita akan lihat ada satu case study brandnya, tapi ternyata juga ada beberapa industri yang pada akhirnya memutuskan untuk oke, kalau gitu produk kita terlalu tahan lama, maka akhirnya profitnya nggak jalan, bisnisnya jadi tidak sehat, dan pada akhirnya lebih bagus untuk kita mempersingkat life cycle atau lifetime dari produknya tersebut. Menarik ya, ternyata ekspektasi kita di mana produk tahan lama itu bagus belum tentu bagus untuk profit bisnis kita. Contohnya ya salah satunya ya kayak tadi yang satu ini, di mana ada sebuah brand yang sudah lama di Indonesia, yaitu namanya adalah brand Quantum. Brand Quantum ini adalah brand yang memproduksi seputar peralatan dapur, jadi kebutuhan rumah tangga. Ya mirip seperti di MCN RKP Management, dengan saya sebagai founder dan CEO-nya, kita menaungi berbagai macam kreator-kreator yang di TikTok dan juga di Shopee, yang biasanya salah satu niche terbesarnya memang ada di home living ini. Jadi akhirnya saya juga tahu ada satu case study unik dari brand yang ada di peralatan dapur, yaitu Quantum, yang produknya ini ternyata tahan lama sekali, yaitu adalah kompor Quantum. Nah, ternyata kompor Quantum ini menjadi sebuah kasus di mana kompor Quantum yang awet sekali, pada akhirnya customer membeli sekali, dia belinya lama, nanti udah lewat tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru bisa rusak kompornya dan dia baru beli lagi. Nah, tapi ternyata yang bisa kita pelajari dari kasusnya Quantum ini adalah mereka juga berhasil untuk menemukan solusi, di mana ternyata solusinya ini bisa membuat kompor Quantumnya tetap ada, tetap tahan lama, karena kan otomatis customer itu juga mencari maunya belinya sekali untuk lama ya, dibandingkan dengan baru beli hari ini minggu depan udah rusak harus beli lagi. Itu kan tidak ada customer yang mau seperti itu. Kompor Quantum juga merasakan bahwa oke, berarti penting nih produk yang bagus, produk yang tahan lama. Tetapi untuk sebuah bisnis tidak bagus kalau belinya jangka waktunya terlalu lama. Hari ini beli, nanti dia 5 tahun lagi baru kembali lagi ke kita lalu beli lagi. Sedangkan bagaimana cara kita untuk survive selama 5 tahun bisnis kita tanpa adanya pembelian berulang dari customernya? Bagi sebuah bisnis, pembelian berulang dari customer itu penting banget. Contohnya, kalau kita dunia skincare, maka satu kotak skincare itu biasanya satu packing itu bisa habis dalam waktu berapa lama? 1 bulan, 2 bulan. Maka customer akan membeli lagi ke brand tersebut. Artinya setelah 1-2 bulan terciptalah cash flow dari customer yang sama. Makanya ada sebutan adalah menjaga relationship dengan customer atau retention customer. Nah, sama seperti bisnis yang offline, misalnya ada barbershop, sebisa mungkin nanti potong rambut lagi di bulan depan kembali ke bisnis yang sama. Itu namanya menjaga relationship. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya satu produk dibelinya hari ini, nanti beli lagi masih 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan baru balik lagi karena produknya tahan lama tadi. Nah, ini yang menjadi masalah dari si kompor Quantum. Uniknya, ternyata di industri home living atau peralatan dapur atau rumah tangga tadi, kita bisa berkaca juga sebenarnya dari tipe brand lainnya, yaitu furniture. Di furniture itu dulu ada, mungkin di rumah kamu juga ada, sebuah furniture, yaitu furniture jati, yang dari generasinya kakek nenek kita turun ke generasinya orang tua kita, turun lagi ke generasinya kita, itu masih ada lemari tersebut yang dari lemari jati, masih ada tempat duduk atau sofa yang bawahnya itu dari jati bahannya. Nah, jadi orang zaman dulu itu value-nya adalah long lasting, robust, dan rusaknya itu jangka panjang. Ternyata belum tentu bagus juga, karena pada akhirnya generasi di bawahnya dari kakek nenek kita, orang tua kita, hingga ke generasi yang sekarang, ada perubahan yang disebut dengan perubahan style, perubahan fashion ya, perubahan bentuk
Dimana pasti kamu yang saat ini di rumahmu masih ada furniture yang dari jati dari generasi kakak nenek kamu sudah merasa bahwa ini kayaknya udah tua deh ya, gayanya gaya-gaya jadul ya, atau zaman dulu ya, betul ya. Itu kita akan merasa seperti itu. Dan pada akhirnya memang industri furniture, karena pohon jati itu bisa awet ya kayunya untuk furniture, itu kan belinya hingga 3 generasi nanti rusak baru beli lagi. Terlalu panjang juga dari sisi cash flow bisnisnya. Makanya akhirnya industri furniture menemukan solusi baru yang disebut dengan fast moving furniture atau fast furniture yang ada sekarang IKEA. Dimana dari Europe, dari Denmark, ternyata produk ini memang nggak long lasting, tidak seperti bahan dari kayu jati. Tapi memang tidak semua orang itu butuh produk dengan long lasting kayu jati, sedangkan kebutuhannya marketnya, kebutuhan orang zaman sekarang adalah memang style yang update, style yang berubahnya juga cepat, yang dinamis. Apalagi makin kesini anak-anak muda itu lebih sering untuk tinggalnya itu moving. Jadi dari kota satu merantau ke kota lainnya, otomatis produk jatinya tersebut nggak bisa dibawa langsung ke sana. Biayanya juga besar kalau mau dibawa pindah kota, dan lebih baik anak muda tersebut beli langsung produk di toko-toko furniture yang modern seperti layaknya IKEA, yang dimana memang harganya juga jauh lebih murah dibandingin jati, karena bahannya juga lebih tidak seperti jati ya, lebih mungkin lebih ekonomis juga, tetapi memang lebih sesuai dengan kebutuhannya dari orang-orang yang ada di saat ini. Jadi itulah sebabnya kenapa produk yang sangat awet, sangat berkualitas belum tentu bagus. Nah itu kasusnya dari kayu jati. Bahkan otomotif pun sekarang juga banyak yang tadinya otomotif itu, kalau kita ingat ada Toyota Kijang yang tahun 80-90 itu benar-benar menggunakan material atau besi bajanya itu, atau besinya itu yang kokoh sekali, hingga kalau ditabrak mobil lain pun itu tidak langsung penyok. Tapi beda dengan kualitas yang ada di sekarang di semua mobil ya, bukan hanya di salah satu mobil atau salah satu brand mobil saja. Terjadi penurunan kualitas dari materialnya memang bukan karena apa-apa, karena sama seperti furniture perlu refreshment dari style. Makanya setiap beberapa lama sekali launching nih produk baru dan produk baru di otomotif. Nah itu mengakibatkan materialnya ini harus diganti dengan yang lebih ekonomis atau sesuai dengan zamannya juga. Nah namun pertanyaannya, tidak semua bisnis atau industri itu seperti furniture yang ada stylenya mobil otomotif, tapi ada juga yang kompor ya. Kompor itu ibaratnya kompor yang begitu-begitu aja kompor. Tidak bisa kompor tiba-tiba ada style baru dari kompornya yang bisa kita launching setiap beberapa bulan sekali ya. Oleh karena itu, tips dari Quantum ini bisa kamu ikuti jika produk kamu memang tipenya ini bukan yang rajin launching, rajin menemukan produk baru atau varian barunya keluar dalam waktu yang reguler, namun memang satu produk yang memang bisa digunakan untuk daily dan tidak macam-macam bentuk dan stylenya seperti kompor Quantum. Nah teknik yang digunakan oleh kompor Quantum ini ada beberapa. Jadi kompor Quantum melihat bahwa ternyata produknya ini tahan lama dan awet, tetapi solusinya supaya cash flow-nya juga tetap ada dan berputar. Kompor Quantum akhirnya menerapkan strategi yaitu aksesoris strategi. Nah contoh, kalau misalnya ada kompor di rumah tangga, artinya di rumah tangga tersebut juga pasti membutuhkan selang dari kompor tersebut. Nah, pasti ada kompor, ada kebutuhan aksesoris selangnya. Jika ada kompor, pasti ada kebutuhan koreknya. Jika ada kompor, kalau ada kompor kemungkinan nggak jauh dari situ, itu ada tempat sampahnya. Nah, biasanya aksesoris tersebut itu dijual bersamaan atau dibundling, atau juga bisa disarankan untuk membeli ulang ke tempat kompor Quantum tersebut. Contoh simpelnya adalah kompornya kompor Quantum, lalu ada selang, di mana selang aksesorisnya ini memang hanya bisa digunakan di kompor tersebut saja, tidak bisa dari kompor lainnya, sehingga mau nggak mau aksesorisnya itu yang akan berganti-ganti dan membelinya ke perusahaan yang sama. Nah itu tips yang pertama yang ternyata cukup efektif untuk pada akhirnya membuat tetap memiliki sebuah produk yang tahan lama, sehingga bisa jadi branding ya, keluar ya, jadi media promosi yang bagus bahwa kompor Quantum ini kompor yang sangat awet. Itu bagus sebab dibandingkan dengan yang lainnya menjadi sangat berbeda dan menjadi sangat unik. Tetapi di lain sisi, dari secara cash flow, kompor Quantum tetap memikirkan bagaimana caranya supaya pembeliannya ini bisa berulang. Ternyata bukan dari kompor Quantumnya, bukan dari kompornya, tapi dari aksesoris-aksesorisnya, yang pada akhirnya customer harus membeli berulang. Nah, lalu selain itu, tips kedua adalah selain dari aksesoris, juga kompor Quantum ternyata membuat yang saya bilang dengan produk pelengkapnya. Nah, jadi kalau
kalau kita punya sebuah kompor, maka pelengkapnya apa saja? Kalau kita mau dalam tanda konteks kompor itu digunakan untuk masak ya. Kalau untuk masak maka kompor pasti pelengkapnya ada pancinya. Kalau kita mau masak, kompor pasti ada tempat memotongnya, ada pisaunya, ada peralatan dapurnya. Nah, akhirnya kompor kuantum menyambungkan produk-produk yang pelengkap dari kompor tersebut supaya pada akhirnya customer bisa menganggap juga, punya persepsi juga bahwa produk-produk dari kuantum ini punya value yang sama, yaitu tahan lama dan berkualitas. Padahal yang paling awetnya ya kompornya itu saja. Tapi produk-produk pelengkapnya inilah yang pada akhirnya bisa menambahkan margin profit atau menambahkan jumlah pembelian berulang dari brand kuantum tersebut. Nah, ini juga sama kalau kita di industri gadget misalnya, atau di otomotif misalnya tadi. Ada gadget yang kita beli satu, tapi ternyata gadgetnya ini bisa jadi aksesoris-aksesoris di sampingnya itu yang membuat kita pada akhirnya gadgetnya tetap kita punya dalam jangka waktu yang lama, tapi aksesorisnya yang kita ganti-ganti. Lalu kalau misalnya ada produk pelengkapnya, kita punya gadget, ternyata kita mau membeli chargernya, itu pelengkapnya, atau mau membeli pouchnya, itu misalnya pelengkapnya ya. Jadi jika kita punya produk yang awet, kita coba untuk berpikir kira-kira ada aksesoris apa ya, atau produk pelengkap apa ya dari produkku yang sekarang yang memang sudah awet dan pembeliannya tidak terlalu banyak berulang, tapi bisa akhirnya menciptakan pembelian berulang dari aksesoris dan juga dari produk pelengkapnya. Dan yang terakhir adalah jika kita memiliki produk yang seperti kompor kuantum tadi, maka kita juga bisa menggunakan strategi membuat variasi baru atau produk turunannya dari produk yang sama, dari produk utama yang kompor kuantum yang sama. Katakanlah kita punya kompor kuantum. Kompor kuantum tersebut kita buat variasi kompor kuantum V2 atau versi 2 ya di tahun depannya. Misalnya ini biasanya dipakai dalam dunia gadget atau dalam dunia handphone. Misalnya kita beli handphone iPhone atau handphone apapun ya, Android juga bisa atau Samsung juga bisa. Kita beli handphone iPhone 15, namun di tahun depannya lagi iPhone ini biasanya akan nge-launching versi iPhone selanjutnya, betul ya? Dan apakah kalau dia melaunching iPhone 15, kita melaunching iPhone 16 atau 17 atau 18 nanti ya, itu artinya handphone yang lama ini sudah rusak atau sudah tidak bekerja. Kadang-kadang kita masih memiliki handphone yang lama, bahkan handphone yang sebelum-sebelum variasinya kita masih ada yang punya, tapi kita tetap ingin membeli handphone yang baru. Biasanya kenapa? Karena handphone yang baru itu memiliki fitur yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda dengan handphone yang kita miliki sekarang. Walaupun namanya sama, yaitu iPhone juga. Walaupun namanya sama, yaitu Samsung juga. Tapi memiliki fitur yang baru, memiliki kapasitas yang baru dari produk yang sama, membuat orang ingin memiliki dua produk sekaligus. Nah, ini juga sama seperti kalau di otomotif ada Toyota Innova yang sudah lama sekali, Toyota Kijang Innova itu tiba-tiba muncul namanya Toyota Hybrid yang Innova. Akhirnya orang ingin memiliki, ya udah saya udah punya Toyota Innova tapi Hybrid ini kayaknya kelebihannya fiturnya adalah irit. Ya udah saya beli varian yang baru tanpa yang lama ini belum rusak. Jadi tetap dia menyimpan varian yang lama. Sama seperti handphone iPhone 15 yang dibeli, nanti kalau ada iPhone 18 dengan fitur yang baru ya, itu akan dibeli juga karena dia ingin memanfaatkan fitur baru yang belum dimiliki di produk kayak gini. Nah, ini yang bisa digunakan buat produk seperti kompor kuantum juga. Dimana pada akhirnya orang tetap akan membeli kompor dari kuantum juga. Dimana misalnya kalau kompor kuantum yang tadi hanyalah kompor saja dengan fitur yang sederhana, bisa ditambahkan dengan mode-mode tertentu. Misalnya otomatis ada timernya, otomatis ada dua fitur, satu kompor gas, satu lagi kompor listriknya, misalnya seperti itu ya, sehingga orang tetap mau keep kompor kuantum yang pertama dan membeli kompor kuantum yang baru karena ada fitur yang baru di sana. Nah, jadi semoga tips ini bisa berguna buat kamu supaya pada akhirnya kamu memiliki sebuah produk yang sebenarnya sudah bagus, sebenarnya produk yang tahan lama itu bagus, tapi jangan sampai itu jadi pisau bermata dua yang pada akhirnya membuat bisnis kita bangkrut karena kita tidak tahu cara memainkan produk yang awet tersebut jika dibandingkan dengan produk-produk lainnya yang tidak lebih awet dari kita. Semoga tips ini bisa berguna dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, see you in next episode. Dadah.